Ya, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG berkolaborasi dengan sejumlah badan dunia dalam mitigasi cuaca. Informasi selengkapnya akan dibahas dalam wawancara Happy Guritman bersama Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Pemirsa, mitra meteorologi mengambil peran penting dalam pengelolaan air untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebab kondisi cuaca juga berdampak pada bidang konstruksi dan pengoperasian infrastruktur sumber daya air di Indonesia. Saat ini seluruh aktivitas meteorologi dan iklim di Indonesia ini dipimpin oleh BMKG. Untuk itu saya akan membahas lebih lanjut terkait mitigasi cuaca untuk kesejahteraan dunia bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ibu Dwi Korita Karnawati. Apa kabar Bu Dwi Korita? Alhamdulillah baik Mbak, selamat sore. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Ibu di World Water Forum ini. Saya langsung saja, krisis air dan mitigasi bencana ini kan sangat erat kaitannya dengan cuaca. Kerjasama apa saja kemudian yang sudah dicapai di rangkaian World Water Forum ke-10 ini? Yang pertama, kami BMKG ya tentunya mewakili Indonesia semakin mempererat kerjasama atau engagement dengan organisasi meteorologi dunia, terutama dalam hal pengembangan kapasitas, karena BMKG ini juga ditunjuk sebagai Regional Training Center untuk bidang meteorologi dan klimatologi, khususnya untuk pengembangan kapasitas bagi negara-negara Asia Pasifik dan Afrika. Jadi ini akan terus sudah berlanjut sejak beberapa tahun yang lalu, hampir lebih dari hampir 10 tahun yang lalu, dan akan terus ditingkatkan. Dan yang kedua, kerjasama dengan Tunisia, terutama dalam hal pengembangan teknologi dan kapasitas. Jadi kami mendukung Tunisia untuk pengembangan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi modifikasi cuaca. Demikian. Baik, artinya kemarin kan BMKG bersama dengan Kementerian PUPR ini kan juga telah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan WMO tadi, World Meteorological Organization (PBB) di sela-sela World Water Forum ini, Bu Dwi Korita. Bentuk kerjasama yang disepakatinya itu seperti apa nantinya? Ya itu tadi, kalau misalnya tentang cuaca dan iklim itu dilakukan oleh BMKG dalam hal memberikan training, pelatihan ya, kemudian juga mendukung dalam hal penyusunan guideline untuk global ya. Jadi untuk global guidelines, untuk memberikan masukan, pandangan-pandangan berdasarkan pengalaman yang ada di Indonesia. Dan dari sisi PUPR terutama hal yang sama tapi dalam bidang hidrologi. Baik ya. Bu Dwi Korita, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam World Water Forum ke-10 ini kan juga adalah pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Sebenarnya bagaimana kemudian peran BMKG untuk pembentukan Center of Excellence ini? Jadi ide awal memang kami lontarkan pada persiapan World Water Forum yang ke-10, dan nampaknya dari sisi Indonesia sepakat ya, karena Center of Excellence ini merupakan aliansi dari Center of Excellence yang ada di Indonesia dan bahkan di Asia Pasifik. Jadi bukan meng-create Center of Excellence yang baru. Jadi dari sisi Asia Pasifik nampaknya sudah tidak ada masalah, sudah sepakat satu pandangan. Namun memang pada awalnya kami harus bisa meyakinkan ke dunia, tidak hanya Asia Pasifik ya. Karena ada beberapa pertanyaan, ini center yang seperti apa ya. Dan alhamdulillah karena kami menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak center yang bekerja, namun mereka bekerja secara parsial, fragmented, silo, terpisah-pisah,
sehingga kurang impactnya tuh kurang terasa dalam hal mengurangi permasalahan krisis air dan iklim. Jadi dengan adanya aliansi Center of Excellence ini, maka akan lebih diharmonisasi, diorkestrasi bagaimana sinergi dan pembagian tugas yang lebih efektif agar tidak ada boros energi, boros anggaran, hasilnya lebih efisien dan insya Allah semoga hasilnya juga lebih tepat sasaran. Begitu. Jadi itu sebetulnya new branding dengan smart, lebih cerdas secara strategi. Jadi bukan creating new center, bukan membuat yang baru, tetapi juga sebenarnya mengkolaborasikan lebih apik lagi begitu ya. Baik, Bu Dwi Korita, teknologi ini kan juga menjadi salah satu solusi untuk kita mengatasi permasalahan air hingga cuaca. Nah, saat ini Bu, teknologi modifikasi cuaca apa saja yang kemudian bisa diimplementasikan oleh BMKG? Apakah ada inovasi-inovasi baru yang ingin diterapkan oleh BMKG? Betul. Jadi teknologi modifikasi cuaca yang diterapkan di Indonesia. Jadi kami sebenarnya juga bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Karena riset dan pengembangan teknologinya ada di BRIN dan kami adalah operasionalnya. Nah, sekarang teknologi yang sudah dikembangkan hingga saat ini di Indonesia, terutama teknologi untuk mengatasi air yang berlebihan. Air yang berlebihan diatur agar turunnya itu tidak pada lokasi yang sudah sangat jenuh air dan rawan bencana. Ini bicara hujan ya, Bu Dwi? Iya. Nah, namun juga saat El Nino kami mengembangkan bagaimana dalam 6 bulan ke depan ini zona-zona yang sudah terdeteksi akan mengalami kekeringan saat El Nino, saat ini sekarang 6 bulan sebelumnya masih hujan, itu dibasahin. Jadi nanti saat masuk musim kering itu masih basah. Dan teknologinya yang diterapkan antara lain dengan menggunakan natrium klorida atau dengan garam untuk menyemai, mempercepat pembentukan menyemai agar awan-awan hujan itu segera turun. Namun juga ada beberapa teknologi yang digunakan, misalnya menggunakan flare, menggunakan tower. Nah, untuk di Tunisia ini beda. Mereka justru membutuhkan banyak air. Bukan kalau kita mengurangi air, membutuhkan banyak air. Di sana banyak awan-awan, tapi awannya tuh cuma di atas, tidak mau turun-turun sebagai hujan. Jadi ini kan perlu ada pendekatan yang berbeda. Nah, ini kami perlu melihat persoalan kondisi atmosfer di Tunisia itu karena geografinya berbeda, lintang bujurnya berbeda, tentunya fenomena iklim dan cuacanya juga berbeda. Dan ini yang akan kita lakukan co-development, joint development, teknologi yang tepat untuk daerah yang lebih lintangnya atau daerahnya lebih panas ya, di sana lebih kering seperti itu. Baik, artinya Bu Dwi Korita dari BMKG juga sudah memiliki pemetaan daerah-daerah mana saja yang rentan kekeringan dan daerah-daerah mana saja yang pada musim hujan berlebihan air. Pemetaannya seperti apa? Jadi artinya wilayah mana saja yang paling rentan kemudian harus jadi perhatian? Sejak bulan mungkin April ya. Ini sudah berapa bulan? Ya, April, akhir Maret, kami sudah melakukan perakiraan musim kemarau yang secara berangsur akan dimulai bulan itu kan prediksinya kan Maret ya, akan dimulai bulan April bertahap, Mei, Juni. Nah, Juni itu sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau dan puncaknya di bulan Juli Agustus. Dan kami prediksi zona yang akan mengalami kekeringan itu terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, misalnya Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan ya, sebagian Jawa Timur ini atau juga sebagian Jawa Tengah yang selatan ini potensi mengalami kekeringan.
Dan tentunya ancamannya juga karhutla ya, dan juga kebutuhan air yang mendesak. Selain itu ada beberapa wilayah selain mengalami potensi kekeringan, wilayah yang potensi mengalami kebakaran lahan dan hutan, karena itu lahan-lahan gambut yang dikhawatirkan juga nanti muka air tanah akan jauh turun sehingga lahan itu menjadi sangat kering dan akan mudah terbakar. Dan ini sudah kami petakan dan saat ini kami sedang menyiapkan upaya memitigasi sebelum benar-benar memasuki bulan Juni-Juli, karena puncaknya itu Juli-Agustus. Model mitigasinya seperti apa Bu Dwi Korita yang disiapkan? Jadi mitigasinya kami berkoordinasi dengan beberapa kementerian, misalnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu untuk modifikasi cuaca, yaitu untuk menyemai hujan. Mumpung ini masih ada hujan, kita jatuhkan ke lokasi-lokasi yang rawan karhutla agar tidak terlalu kering saat musim kering, karena sudah menabung air di dalam tanah di lahan gambut. Kemudian juga mengisi waduk-waduk. Ini juga perlu dilakukan agar saat nanti bisa menjadi tabungan saat kemarau. Meskipun kemarau saat ini diprediksi tidak akan kering seperti sebelumnya. Ya. Jadi kondisinya relatif netral ya. Jadi tidak ekstrim kering. Bu Dwi Korita, ini terakhir Ibu kan pernah menjelaskan diperlukannya political will dalam memitigasi cuaca atau bencana. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Ibu, mengapa political will ini penting untuk keberhasilan mitigasi cuaca ini untuk kita bisa mencapai kesejahteraan bersama? Iya. Tidak hanya cuaca ya, jadi khususnya mitigasi bencana ya, termasuk cuaca dari hidrometeorologi ataupun bencana gempa, bumi, tsunami. Maksudnya adalah peran leader kepala pemerintahan, misalnya kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan itu sangat berpengaruh terhadap berjalannya program pencegahan atau pengurangan risiko bencana. Jadi meskipun masyarakat berupaya, pihak-pihak terkait berupaya, namun kalau tidak ada kebijakan yang mendukung, itu biasanya juga upayanya ya ala kadarnya begitu. Dan sebagai contoh, pernah kami melakukan suatu program bersama BNPB dan Bappenas dan waktu itu dengan UGM untuk penyiapan Kota Palu dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Itu sudah disiapkan sejak tahun 2009, programnya selama 5 tahun. Semua sudah siapkan, tata ruang sudah dipetakan ulang, tinggal diterapkan. Dan jalur-jalur evakuasi sudah disiapkan, anak-anak sekolah sudah disiapkan ya, dididik agar tahu apa yang harus dilakukan. Namun begitu selesai 5 tahun program itu, pimpinan daerahnya sudah ganti. Nah, programnya ini udah nggak dipakai lagi, bukannya berarti. Dan masyarakat kembali menjadi tidak siap, back to zero. Dikala masyarakat sudah kurang siap dibandingkan saat disiapkan, itu terjadilah gempa dan diikuti tsunami, dan kembali seakan-akan tidak pernah disiapkan, padahal sudah disiapkan sejak tahun 2009 hingga 2014. Demikian, itu contoh peran pentingnya political will di situ. Jadi selain dari ada upaya dan komitmen serius dari BMKG, sebenarnya yang paling penting adalah political will-nya dari para leaders ya. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah berbagi pandangan dan berbincang soal World Water Forum ini dan juga perannya BMKG. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, demikianlah wawancara kami bersama Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati.